Jessica Kumala Wongso dan Iwayan Mirna Salihin adalah dua sahabat yang sangat akrab. Mereka kuliah bersama di Australia dan lulus di waktu yang sama. Jessica yang telah berganti status kewarganegaraan menetap di Australia setelah lulus dan baru kembali ke Indonesia setelah 4 tahun lamanya. Lalu mengajak teman-temannya untuk bertemu, melakukan semacam reuni kecil-kecilan, di mana reuni inilah yang akan membawa Jessica dalam pusaran kasus gelap yang menyeretnya ke penjara. Di tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Oliver, sebuah kronologi waktu yang menjadi bukti penting dalam kasus kematian Mirna berasal dari CCTV yang berada di Cafe Oliver. Setiap detik, menit, hingga jamnya menjadi begitu penting ketika disampaikan di ruang sidang. Jadi kira-kira begini yang terjadi di sore hari itu. Pada jam 15.30, setelah melakukan janjian di grup chat dengan teman-temannya, yakni Mirna, Henny, dan Vera, terlihat Jessica tiba lebih dulu di Cafe Oliver, melakukan reservasi dengan dilayani oleh seorang resepsionis bernama Cindy, dan sempat melihat sebentar ke lorong sebelum kemudian berbalik. Di jam 15:32, Jessica terlihat membuka HP-nya, mengabari teman-temannya di grup bahwa dia sudah sampai, dan kemudian terlihat Jessica keluar dari Cafe Oliver. Setelah berbelanja, waktu menunjukkan 16:14 ketika Jessica kembali ke Cafe Oliver dengan membawa 3 paper bag, di tangan kanan berisi bingkisan untuk teman-temannya dan membawa tasnya di tangan kiri. Dia diantar ke meja nomor 54 didampingi oleh resepsionis. Resepsionis itu tidak lama kemudian kembali membawa buku menu. Tercatat di CCTV bahwa itu adalah jam 16:15. Jessica terlihat membaca menu dan memesan minuman, 2 koktail serta segelas es kopi Vietnam. Koktail untuknya dan Henny, es kopi untuk Mirna. Lalu pada jam 16:22, Jessica terlihat melakukan pembayaran di kasir. Semenit berselang, di jam 16:23, Rangga Saputro, yaitu barista di Cafe Oliver, membuatkan es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica. Kemudian, di jam 16:24, Agus Triono, yaitu pelayan di Cafe Oliver, mengantarkan pesanan Jessica ke meja 54, meletakkan tisu, gelas berisi serbuk kopi, sedotan, kemudian menuangkan air panas. Saat itu baru minuman milik Mirna yang datang, disusul kemudian koktail untuk Jessica dan Henny. Antara jam 16:29 hingga jam 16:33, dalam rekaman CCTV terlihat bahwa Jessica melakukan beberapa kegiatan di mejanya, tapi kegiatan itu terhalang oleh paper bag. Tidak ada orang lain di sekitar Jessica saat itu yang melihat kegiatan apa yang sebenarnya dia lakukan. Hingga kemudian Jessica meletakkan kopi Mirna di ujung meja. Lalu di jam 17:16, Mirna dan Henny tiba di Cafe Oliver lalu segera ke meja 54 setelah diarahkan oleh resepsionis. Di jam 17:18 atau 2 menit kemudian, Henny dan Mirna datang menghampiri Jessica. Mereka berpelukan, kemudian Mirna duduk di tengah Jessica dan Henny. Mirna terlihat mengaduk es kopi Vietnam dan meminumnya. Setelah minum, Mirna terlihat mengibas-ibaskan tangan di depan mulutnya dan mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kopinya kepada Jessica dan Henny. Di menit-menit berikutnya yang menjadi waktu paling penting dalam kasus ini memperlihatkan Mirna yang mengalami perubahan fisik. Lalu, di jam 17:19, Mirna mulai terlihat lemas hingga dia bersandar ke kursi. Jessica pun segera meninggalkan meja untuk memanggil pegawai kafe. Di jam 17:20, Jessica kembali ke meja dan Mirna sudah terlihat tidak sadarkan diri setelah kejang-kejang, kesulitan bernafas, dan mulutnya berbusa. Di jam 17:21, seorang pelayan pria membawa air mineral dengan nampan dan seorang pelayan wanita mengangkat gelas kopi yang kemungkinan berisi sianida. Kemudian, di jam 17:22 hingga jam 17:25 saat kondisi memburuk,
Jessica bangun dari kursinya dan berdiri di seberang meja. Hanya berdiri, sambil mengamati Myrna dan Henny, serta 4 pelayan Cafe Oliver yang datang ke meja. Di mana saat itu Jessica terlihat menggaruk tangannya. Jessica kemudian mendekati meja untuk mengambil tas, sementara beberapa orang juga berada di dekat meja itu, termasuk seorang ibu yang dikatakan Henny sedang membaca doa. Jessica terlihat takut mendekati Myrna dan tidak mau memegangnya, padahal dia saat itu posisinya dekat dengan Myrna. Ketika situasi tidak membaik, Henny yang panik menelepon suami Myrna, yaitu Arif Sumarko, untuk mengabarkan kondisi istrinya. Saat itu jam menunjukkan 17:26. Bersamaan dengan Henny yang menelepon, Myrna pun diangkat oleh pegawai Cafe Oliver ke kursi roda, dan terlihat saat jam 17:27 ia dibawa ke lift dekat kafe untuk dibawa ke klinik yang ada di mall tersebut. Setelah Myrna dibawa ke klinik, Devi Siagian selaku manajer Cafe Oliver kembali ke dapur dan mengecek sendiri kopi yang sebelumnya diminum oleh Myrna, di mana dia menemukan warnanya telah berubah menjadi kuning sekali, seperti kunyit, dan baunya sangat busuk sekali dan menyengat. Rangga selaku barista yang menyediakan minuman itu mencoba semua bahan yang dia gunakan, tapi tidak ada yang aneh, hanya minuman Myrna saja yang berubah. Sementara itu Myrna yang dilarikan ke klinik yang ada di Mall Grand Indonesia ditangani oleh dokter Joshua yang mengatakan bahwa dirinya hanya memberi alat bantu pernapasan dan melakukan tindakan pemeriksaan. Myrna juga sudah pingsan ketika tiba di klinik. Dari hasil pemeriksaannya, diketahui bahwa sebelum wafat, denyut nadi Myrna adalah 80 kali per menit dan pernapasannya 16 kali per menit. Terhitung lambat dari hitungan normal. Sebab penanganan lebih lanjut harus dilakukan, Dr. Joshua kemudian merujuk Myrna untuk segera dilarikan ke rumah sakit Abdi Waluyo. Saat itu suami Myrna sudah datang dan mereka membawanya ke rumah sakit menggunakan mobilnya. Sayang sekali Myrna dinyatakan tidak selamat dan menghembuskan nafas terakhirnya. Perlu diketahui bahwa 70 menit setelah Myrna dinyatakan meninggal, dokter sempat melakukan pemeriksaan dan lambungnya negatif sianida, yang seharusnya sudah bisa menjadi bukti bahwa Myrna sebenarnya bukan mati keracunan sianida. 20 jam setelah kematiannya pun jasadnya justru terlihat membiru. Padahal jika dia keracunan sianida, tubuhnya harusnya berwarna merah. Namun kasus ini justru berkembang menjadi bola liar yang penuh drama. Semuanya dimulai di tanggal 9 Januari 2016 setelah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo dan dibawa ke rumah duka. Polisi datang untuk melakukan penyelidikan lantaran ayah Myrna, yaitu Edi Darmawan Salihin, telah melaporkan kasus kematian anaknya ke Polres Tanah Abang sebagai kasus pembunuhan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat itu, yang tidak lain adalah Kombes Krishna Murti, menemui langsung keluarga Myrna untuk meminta persetujuan supaya jasad Myrna boleh diotopsi. Santi, yaitu ibu Myrna, melarang karena tidak mau tubuh Myrna dibongkar seluruhnya. Namun Krishnamurti saat itu menegaskan bahwa polisi tidak bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan jika tidak diotopsi. Jadi setelah musyawarah dengan keluarga, akhirnya jasad Myrna berhasil dibawa ke Rumah Sakit Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur untuk katanya dilakukan otopsi. Hanya saja, ternyata yang dilakukan oleh kepolisian hanya mengambil sampel dari tubuh Myrna, bukan melakukan otopsi keseluruhan. Di hari berikutnya, di tanggal 10 Januari 2016, setelah pemeriksaan pada jasad Myrna dilakukan, jenazahnya segera dibawa ke TPU Gunung Gadung di Bogor untuk dimakamkan. Di hari yang sama juga, hasil awal pemeriksaan sampel tubuhnya keluar. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Musyafak, menduga Myrna tewas karena keracunan. Dugaan ini timbul karena Slamet, yaitu ahli yang melakukan uji toksikologi, menemukan kandungan zat asam yang bersifat korosif, menyebabkan pendarahan dan luka pada lambung Myrna. Zat yang diyakini sianida itu diduga telah tercampur pada kopinya. Slamet juga kemudian menyatakan di persidangan nantinya bahwa zat yang ditemukan di lambung adalah sianida sebesar 0,2 mg per liter. Tapi sebenarnya dosis ini sangatlah kecil. Bahkan jika dibandingkan dengan biji apel,
maka kandungan sianidanya masih lebih besar biji apel, yaitu sekitar 0,6 mg. Dosis sekecil itu seharusnya tidak menyebabkan kematian, sebab lethal dosis penyebab kematian karena sianida itu sekitar 50 hingga 176 mg. Pada Senin pagi, tertanggal 11 Januari 2016, polisi melakukan pra-rekonstruksi di Cafe Oliver untuk melihat gambaran apa yang sebenarnya terjadi semenjak Jessica datang hingga Myrna dibawa ke klinik di Grand Indonesia. Dalam pra-rekonstruksi ini, Jessica dan Henny hadir untuk memeragakan ulang kejadian di hari kematian Myrna. Lalu di tanggal 18 Januari 2016, polisi meningkatkan penanganan kasus Myrna dari penyelidikan menjadi penyidikan. Peningkatan status tersebut karena diduga ada tindak pembunuhan dalam kematian Myrna. Tapi, polisi belum menetapkan tersangka. Memasuki tanggal 19 Januari 2016, Jessica dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa. Dia datang di jam 1:30 siang bersama kuasa hukumnya, yaitu Yudi Wibowo Sukinto, yang anehnya tidak diizinkan mendampingi Jessica saat pemeriksaan berlangsung. Jessica baru selesai menjalani pemeriksaannya di jam 9 malam. Pemeriksaan itu tidak selesai begitu saja. Di keesokan harinya lagi, pada 20 Januari 2016, Jessica kembali dipanggil oleh penyidik untuk kepentingan pemeriksaan karena pada pemeriksaan sebelumnya, Jessica beralasan lelah. Di jam 2 siang, Jessica diperiksa oleh psikiater. Yudi tidak diizinkan mendampingi. Pemeriksaan pun selesai di jam 19:50 menit. Pada tanggal 21 Januari 2016, keluarga Myrna antara lain ayahnya yaitu Edi Darmawan Salihin, kembarannya Sandy Salihin, dan suami Myrna yaitu Arif Sumarko diperiksa oleh penyidik di siang hari dan keluar saat sore hari. Berikutnya di tanggal 25 Januari 2016, Henny diperiksa penyidik dari pagi hingga malam. Setelah segenap berkas terkumpul, di tanggal 26 Januari 2016, berkas kasus Myrna diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh penyidik Kejaksa Penuntut Umum atau JPU. Tertanggal 27 Januari 2016, Jessica bersama kuasa hukumnya mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan perilaku polisi terhadap dirinya dan keluarga yang sangat kasar saat menjemput Jessica pertama kali dan berbicara kasar lewat telepon pada keluarga Jessica. 2 hari berselang, tertanggal 29 Januari 2016, penyidik yang telah selesai melakukan gelar perkara menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Myrna dengan dugaan menaruh racun sianida pada kopi Myrna. Lalu di Sabtu pagi, pada tanggal 30 Januari 2016, ini 24 hari setelah kematian Myrna, akhirnya Jessica ditangkap penyidik di salah satu hotel yang ada di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Saat itu Jessica sedang bersama keluarganya. Setelah penangkapan Jessica pada tanggal 7 Februari 2016, Polda Metro Jaya menggelar reka adegan pembunuhan Myrna yang dipimpin langsung oleh Kombes Krisnamurti, tapi Jessica sempat menolak untuk mengikuti adegan rekonstruksi versi polisi. Sepanjang bulan Februari hingga awal Juni, terjadi berbagai masalah terkait sidang pra-peradilan yang diajukan pihak Jessica. Berkas perkara dan keputusan pengadilan hingga Kejaksaan Tinggi, karena saat itu berkas perkara belum dinyatakan lengkap hingga penyidik harus melengkapinya dan memperkuatnya terlebih dulu jika ingin menyeret Jessica ke persidangan. Di tanggal 8 Juni 2016, Kejari Jakarta Pusat mengajukan berkas perkara Jessica ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menyertakan surat dakwaan yang menuntut Jessica atas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lalu di tanggal 15 Juni 2016, sidang perdana akhirnya digelar di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Pusat, di mana tim kuasa hukum Jessica membantah dakwaan yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Lagi pula dakwaannya masih tidak memiliki dasar yang kuat dan unsur pembunuhan berencana seperti di mana Jessica membeli sianida, menaruhnya, dan bagaimana dia memasukkannya ke es kopi milik Myrna tidak terpenuhi buktinya. Bantahan pengacara Jessica ditolak pada tanggal 28 Juni 2016. Majelis hakim menolak semua alasan Jessica dan memutuskan untuk melanjutkan persidangan ke pokok perkara. Lalu,
Di tanggal 12 Juli 2016, ayah Mirna yaitu Edi Darmawan Salihin, suami Mirna yaitu Arif Sumarko, dan kembaran Mirna yaitu Sandy Salihin memberikan kesaksian dalam persidangan. Dalam kesaksiannya, Edi Darmawan menyebut dirinya meminta dokter untuk mengambil cairan dari perut Mirna. Darmawan juga menceritakan tingkah laku Jessica yang dianggap mencurigakan selama di rumah sakit Abdi Waluyo. Sementara itu, Arif menceritakan Jessica yang pernah marah besar kepada Mirna pada Oktober 2014 karena Mirna memberikan nasihat mengenai hubungan Jessica dengan pacarnya. Arif juga mengatakan Mirna takut kepada Jessica atas kemarahan tersebut dan tidak ingin menemui Jessica sendirian. Kemudian, Sandy mengungkapkan bahwa Jessica sempat mengirimkan artikel berita tentang es kopi Vietnam beracun kepadanya setelah Mirna meninggal. Sandy merasa Jessica mengarahkannya untuk beranggapan bahwa es kopi Vietnam menjadi penyebab kematian Mirna. Lalu di keesokan harinya, tertanggal 13 Juli 2016, Hani bersaksi dengan menceritakan kondisi Mirna setelah minum kopi. Hani menyebut Mirna mengatakan minuman tersebut tidak enak dan meminta Hani mencicipinya. Hani juga menyatakan Jessica sempat sesak nafas dan mengucapkan "I'm sorry" saat mengetahui Mirna meninggal. Seminggu kemudian, 3 pegawai Cafe Oliver dihadirkan sebagai saksi persidangan pada tanggal 20 Juli 2016. Pegawai tersebut adalah Aprilia Cindy Cornelia selaku resepsionis, serta Marlon Alex Napitupulu dan Agus Triono selaku pelayan. Dalam kesaksian mereka, Jessica tidak pernah memilih duduk di meja nomor 54. Itu adalah satu-satunya meja yang kosong dan tersedia, sehingga dia menempati meja tersebut. Namun anehnya, Jessica langsung membayar pesanannya yang sebenarnya sangat tidak biasa dilakukan pembeli lain. Kesaksian pegawai Cafe Oliver masih terus berlanjut selama beberapa kali persidangan. Dalam kesaksian mereka, termasuk kesaksian Devi, manajer Cafe Oliver, belum ada satupun yang bersaksi melihat Jessica memasukkan cyanida ke dalam es kopi Vietnam. Namun, mereka menyebut bahwa Jessica tidak menolong Mirna saat kejang-kejang seusai meminum es kopi yang diketahui berubah warna menjadi kuning kunyit dan berbau menyengat. Sejumlah saksi-saksi ahli juga dihadirkan oleh dua kubu, jaksa penuntut umum dan pengacara Jessica, untuk mempertahankan argumen mereka masing-masing di hadapan majelis hakim tentang bersalah atau tidaknya Jessica atas kematian Mirna. Setelah persidangan berlarut-larut yang penuh drama dan berjalan 10 bulan lamanya, Jessica akhirnya dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab dalam kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Dakwaan yang ditudingkan kepadanya dalam pasal 340 KUHP membuat Jessica dihukum selama 20 tahun penjara, hukuman minimal yang bisa didapatkan olehnya. Pengacara Jessica sempat melakukan opsi banding setelahnya, tapi deretan upaya banding yang mereka lakukan tidak membuahkan hasil. Sepanjang kasus ini masih menjadi perhatian publik, pasti kasusnya tidak akan terlepas dari rumor, desas-desus, isu miring, teori konspirasi, dan dugaan-dugaan yang mesti tanpa bukti yang kuat. Kasus kopi cyanida yang menjerat Jessica pun begitu. Setidaknya ada 3 teori yang saat itu berkembang di publik. Pertama adalah teori bahwa Jessica dan Mirna sebelumnya adalah pasangan lesbian. Lalu Jessica sakit hati dan cemburu lantaran Mirna menikah dengan Arif Sumarko. Akhirnya ia membunuh Mirna. Teori yang kedua, ayah Mirna adalah dalang di balik kematian putrinya sendiri karena ingin mengklaim asuransi kematian Mirna yang nominalnya sangat fantastis, yaitu 68 miliar. Dan dalam teori ini juga beredar keyakinan bahwa Arif Sumarko terlibat dalam kematian istrinya. Teori yang ketiga, ada dugaan bahwa pelayan Cafe Oliver, yaitu Agus Triono, saat itu menaruh dendam pada tempat kerjanya dan ingin membuat citra Cafe Oliver buruk, sehingga dia memasukkan racun yang justru tidak diduga olehnya malah menyebabkan kematian seseorang. 3 teori ini adalah teori paling sering dibicarakan,
Tapi bukan berarti tidak ada teori lainnya, sebab teori tentang keterlibatan mafia dan intrik bisnis keluarga pun sempat terdengar. Lalu, dari 3 teori utama itu, manakah yang paling memungkinkan dan mendekati kebenaran? Saya tidak bisa membuat kesimpulannya sendiri, tapi saya akan memberikan beberapa pendapat ahli dan sejumlah fakta yang ada di persidangan supaya kalian bisa menilai kasus ini sendiri. Pertanyaan paling penting dan paling sulit dijawab selama persidangan kasus Jessica adalah persoalan tentang benarkah sianida itu ada dalam kopi yang diminum Mirna? Atau benarkah Mirna mati karena sianida telah masuk ke tubuhnya? Jika dilihat dari sisi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, mereka menyatakan kematian Mirna disebabkan oleh sianida. Misalnya saja dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan dokter forensik Slamet Purnomo, dia menyebut bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida sebab dalam tes sampel lambungnya ditemukan sebanyak 0,2 mg per liter sianida, di mana zat itu sangat korosif hingga menyebabkan luka pendarahan di lambung dengan sangat cepat. Yang juga kata Slamet bisa menjelaskan mengapa Mirna sebelum kematiannya terlihat mengibas-ngibas mulutnya hingga kejang-kejang, yang dianggapnya sebagai ciri terpapar sianida. Kemudian, ahli toksikologi forensik Kombes Pol Nur Samran Subandi menuturkan es kopi Vietnam yang diminum Mirna mengandung sianida. Dia menduga sianida tersebut berbentuk padat seperti bongkahan kristal. Ahli kedokteran forensik Budi Sampurna mengatakan, berdasarkan rekaman CCTV, tanda-tanda yang ditunjukkan Mirna sesuai dengan gejala orang yang keracunan sianida. Terdengar meyakinkan bukan? Ya, memang sangat meyakinkan. Saya juga sempat yakin bahwa Mirna dibunuh menggunakan sianida. Setidaknya, sampai bukti dan pendapat ahli yang dihadirkan pengacara Jessica bermunculan. Otto Hasibuan, yaitu pengacara dari Jessica, yang berkeyakinan bahwa kliennya tidak bersalah itu membawa saksi-saksi ahli yang memang meyakinkan di bidangnya melawan tuduhan soal racun sianida. Otto sempat bertanya kepada Slamet apakah Slamet melakukan otopsi untuk membuktikan bahwa racun sianida itu memang ada dan bisa dijadikan bukti sebagai satu-satunya alasan kematian Mirna, tanpa ada dugaan kematian alami karena penyakit tertentu. Slamet menjawab bahwa otopsi tidak dilakukan karena polisi tidak mengizinkan. Padahal di dalam berkas perkara, ada surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada rumah sakit agar dilakukan autopsi. Dengan begini terungkap fakta bahwa pembedahan dilakukan tidak menyeluruh. Mereka hanya mengambil sampel dari beberapa bagian tubuh Mirna, utamanya lambung. Ini sebenarnya membuat keyakinan menurun terhadap penyelidikan, karena ada saja kemungkinan bahwa Mirna mati karena hal lain. Jaja Surya Atmaja, yaitu seorang ahli patologi forensik RSCM sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia, yang dihadirkan oleh Otto untuk menjelaskan argumen berdasarkan keilmuannya, mengatakan bahwa jika jasad tidak dibongkar seluruhnya, maka tidak ada yang tahu penyebab kematian sebenarnya, dan itu adalah sebuah dogma di forensik yang tidak bisa dibantah. Jaja juga menegaskan bahwa 70 menit setelah Mirna meninggal, dia tahu tentang pemeriksaan yang dilakukan terhadap jasad Mirna, dan saat itu lambungnya negatif sianida, yang seharusnya sudah bisa membuktikan bahwa sianida tidak pernah ada di lambungnya saat kematian Mirna. Sianida merupakan salah satu dari 10 zat paling beracun di dunia. Sianida tidak bisa dengan mudah didapatkan oleh sembarang orang saking berbahayanya. Zat ini bisa menghentikan sel-sel tubuh mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan, dan oksigen yang tidak terpakai akan membanjiri aliran darah, membuat kulit berubah menjadi merah ceri. Organ yang kekurangan oksigen kemudian akan rusak, menyebabkan kejang, koma, dan potensi terburuknya adalah kematian. Sebelum Jaja bersaksi, dia telah melihat foto Mirna yang beredar setelah meninggal yang mukanya biru. Dia menyebut dalam pengadilan bahwa orang yang meninggal karena sianida seharusnya kulitnya tidak membiru tapi merah. Anehnya, setelah itu segera beredar foto yang sama dengan wajah yang menjadi merah,
yang disebut Jaja sebagai foto rekayasa. Jaja, dokter pertama yang melihat jasad Mirna 2 jam setelah meninggal. Dia melihat bahwa Mirna wajahnya membiru. Saat Jaja bersaksi, ayah Mirna ternyata mengamuk hingga harus ditenangkan oleh kepolisian. Setelah persidangan bahkan ayah Mirna mengeluarkan pistol seolah mengancam. Dr. Budi Budiawan, dia adalah seorang ahli kimia toksikologi pun, ia meragukan data yang diberikan di persidangan. Sebab sianida sangatlah berbahaya. Bentuknya yang cair bisa berubah menjadi gas, dan jika digunakan di ruang tertutup seperti Cafe Oliver, maka gasnya akan menyebar. Jaja menambahkan lagi kesaksian ini dengan mengatakan bahwa jika memang sianida dimasukkan ke dalam kopi susu, maka yang terjadi semua orang yang berada di sekelilingnya bisa pingsan. Jaksa pun membawa kopi yang menjadi barang bukti dalam botol yang tertutup rapat. Tapi Otto membukanya di hadapan hakim dan membuktikan dengan menciumnya bahwa tidak terjadi apapun pada dirinya, yang juga menguatkan bahwa itu tidak mengandung sianida. Otto juga mempermasalahkan soal kopi yang dipindahkan ke botol tanpa ada penulisan berita acara atau laporan dari kepolisian, yang membuat bukti itu sebenarnya tidak sah lagi digunakan karena dianggap merusak segel. Lebih jauh lagi, Otto juga menghadirkan Beng Beng Ong, yaitu seorang ahli patologi forensik dari Australia yang menyatakan di persidangan bahwa tidak ada bukti bahwa Mirna mati akibat sianida. Mereka seharusnya bisa mempertimbangkan penyebab lain atas kematiannya, seperti misalnya penyakit alami. Beng Beng Ong juga menjelaskan bahwa 0,2 mg sianida dalam lambung Mirna yang ditemukan beberapa hari setelah kematian bisa jadi karena proses alami pasca kematian yang terjadi pada mayat. Sayangnya, kesaksian ini membuat Beng Beng Ong diperlakukan tidak adil. Dia pun dideportasi ke Australia dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan karena jaksa melaporkannya melakukan pelanggaran imigrasi. Beng Beng Ong harus dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan. Namun tidak henti sampai di situ. Berbagai saksi lainnya masih dipanggil oleh Otto yang menguatkan argumennya bahwa Mirna tidak tewas karena sianida, melainkan karena faktor lain yang tidak bisa mereka ketahui kecuali lewat jalan autopsi. Semua bukti yang mengarah ke Jessica sebenarnya masih perlu dipertanyakan. Bahkan bukti CCTV sebagai bukti paling kuat dalam persidangan ini dan pendapat ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan kondisi psikologis Jessica juga cenderung menghakimi. Seperti ada yang bilang dia psikopat narsistik, punya potensi menyakiti orang lain, cerdas tapi licik, dan sebagainya. Tapi bagaimana jika bukan Jessica pelakunya? Bagaimana jika dia hanya kambing hitam saja dari sesuatu yang ada di balik kematian sahabatnya sendiri? Ahli digital forensik yaitu Rismond Hasiholan Sianipar yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica mengatakan bukti rekam CCTV Oliver telah dimodifikasi sehingga hasil analisis dari rekaman CCTV tersebut dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Perlu kalian ketahui bahwa Jessica sendiri juga sempat mengeluh tentang masalah CCTV karena dia tahu bahwa rekaman polisi yang masuk ke Cafe Oliver dihapus secara permanen. Muncul dugaan ada rekayasa kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat itu yang menangani kasus kopi sianida ini adalah 2 polisi, yaitu Krisnamurti bersama bawahannya yaitu Ferdi Sambo. Reja Indragiri, seorang saksi ahli dan psikolog yang juga memberi pernyataan tentang Jessica sebagai orang yang tidak bersalah, menyebut ada pihak tertentu yang hingga saat ini meminta berhenti bicara dan pihak tersebut juga pernah berupaya memasukkan uang ke dalam tasnya sebagai uang sogokan. Dengan begini Reja meyakini bahwa pihak ini memberi juga kepada otoritas hukum dengan jumlah yang lebih besar supaya permainan kasusnya berjalan sesuai dengan keinginannya. Pertanyaan terbesarnya adalah siapa pihak yang dimaksud oleh Reza? Dan apa tujuan dalam kasus ini selain membuat Jessica dipenjara? Itu masih menjadi pertanyaan yang tidak terjawab bahkan hingga sekarang.